mungkin kita sepakat ini. Sekarang ini moral itu, moral kebanyakan orang sudah jeblok. Saya tidak bicara tentang apakah maulid itu boleh atau tidak. Saya ingin mengatakan bahwa moral orang saat ini itu jeblok. Kenapa? Karena memang dalam hadis dinyatakan tidaklah ada satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Jadi kita nih, jalan kita dengan Rasul berapa tahun? 1441 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati mengurus DKM Masjid Al-Mubarak Bapak Haji Mardani Muhammad, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para asatidz dan ustadzah, wabil khusus sakinal kiram, Ustaz guru kita Ustaz Haji Abdul Rajab, wabil khusus Bapak Babinsa, para ketua RT, ketua RW, para hujat, semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sambil menunggu penceramah kita, saya diminta untuk mengisi waktu. Yang namanya mengisi waktu ini hanya sekedar serep. Serep juga bukan serep yang dipersiapkan, jadi serep tunjuk. Sedikit saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin kita pernah mendengar terkait dengan hukum perayaan atau peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, Maulid gak usah, karena dulu pada masa Nabi tidak ada sahabat yang memperingati Maulid. Tapi tidak sedikit yang berpendapat bahwa Maulid itu penting. Kenapa? Karena itu merupakan refleksi atas salah satu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saya tidak akan bicara terkait adanya perbedaan ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa
mungkin kita sepakat ini. Sekarang ini moral itu, moral kebanyakan orang sudah jeblok. Saya tidak bicara tentang apakah maulid itu boleh atau tidak. Saya ingin mengatakan bahwa moral orang saat ini itu jeblok. Kenapa? Karena memang dalam hadis dinyatakan tidaklah ada satu masa kecuali masa setelahnya itu lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Jadi kita nih, jalan kita dengan Rasul berapa tahun? 1441 tahun Rasul. Dan pada masa Rasul itu masa keemasan akhlak. Makanya Rasul bersabda, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa yang dihidupi atau di mana manusia tinggal itu masa aku. Jadi masanya Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudah masa Nabi dan sahabat. Siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelah masa tabi'in. Siapa? Masa tabi'in. Nah, karena ini masa keemasan, Bapak sekalian dan Ibu, maka zaman ini disebut sebagai zaman salaf. Sampai kapan zaman salaf? Sampai tahun 400 Hijriah. Kenapa sampai 400 tahun Hijriah? Karena tabi'in yang paling belakangan wafatnya itu tahun 400 Hijriah. Nah, jadi tabi'in yang wafat terakhir, nah dari situlah batas kemudian disebut masa salaf. Dalilnya khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa ini masanya Nabi, yang kemudian di situ sahabat-sahabat hidup menyertai Nabi. Kemudian masa tabi'in, kemudian masa tabi'in. Bayangkan, itu 1441 tahun sampai sekarang. Bayangin, jadi seperti apa sudah? Makanya kalau dilihat dari sini Bapak, Ibu sekalian, betapa pentingnya ya orang kemudian berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Itu menjadi penting. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di Madinah. Karena dititipkan oleh ibunya untuk berguru kepada Imam Malik. Suatu hari Imam Syafi'i pulang ingin menemui ibunya di Mekah. Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Syafi'i ketuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dijawab sama ibunya, Waalaikumsalam. Ibunya tanya, Man anta? Siapa engkau? Imam Syafi'i menjawab, Muhammad bin Idris. Ini Muhammad bin Idris. Kira-kira Bu, kira-kira kalau anak kita di pesantren lalu ketok pintu, Mbak, anak kita di pesantren ketok pintu, siapa itu? Saya ini. Kira-kira orang tuanya kira nggak? Bapak kira nggak tuh anaknya pulang? Kira nggak? Ibu kira nggak? Kira. Tapi ibunya Imam Syafi'i belum kira. Dia tanya lagi, ya, apa yang kamu bawa? Ma'tita, apa yang kamu bawa setelah belajar kepada Imam Malik di Madinah? Jitu bil ilmi wal adab, kata Imam Syafi'i. Bu, Mama, saya membawa pulang ilmu dan adab. Setelah menjawab, saya membawa pulang ilmu dan adab, ibunya nggak bukain pintu. Imam Syafi'i nggak dibukain pintu sama ibunya, dibiarin. Kata ibunya,
Muhammad bin Idris, kamu bukan Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i heran, ini kok ibunya nggak bukain pintu. Balik lagi ke Madinah. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya perihal peristiwa dia pulang kok nggak dibukain pintu. Lalu Imam Malik tanya, memangnya kenapa? Ya, ketika ibu saya bertanya, apa yang kamu bawa? Setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i cerita yang dia bawa adalah al-ilmu wal adab. Ilmu dan adab, akhlak, etika. Setelah mendengar cerita Imam Syafi'i, Imam Malik tersenyum. Oh, pantas ibumu gak bukain pintu. Sekarang coba pulang lagi, temuin ibu lagi. Nanti kalau ditanya apa yang kamu bawa, kamu jawab al-adabu wal ilm, adab dan ilmu. Sebagaimana arahan gurunya Imam Malik, pulang Imam Syafi'i ke Mekah. Ya. Ketika ditanya oleh ibunya, setelah ketok pintu, ditanya siapa? Muhammad bin Idris. Ya, apa yang kamu bawa? Dijawab oleh Imam Syafi'i, aku membawa jitu bil adabi wal ilm. Yang aku bawa pulang adalah adab dan ilmu. Maka setelah mendengar jawaban Imam Syafi'i, yang dibawa pulang adalah adab dan ilmu, ibunya bukain pintu. Inilah Muhammad bin Idris, inilah anakku. Bapak Ibu sekalian, itu dulu antara ilmu dan adab, para ulama lebih memprioritaskan adab, akhlak dibandingkan ilmu. Imam Ibnu Mubarak, Bapak Ibu sekalian, dia mencari dan menuntut adab dan etika selama 30 tahun. Sementara mencari ilmu hanya 20 tahun. Ala kulli hal, ulama-ulama dulu Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, itu lebih memprioritaskan adab, etika dibandingkan ilmu. Makanya kalau seandainya bertentangan antara hukum dan adab, ulama berpendapat lebih diprioritaskan dan dimenangkan adab. Makanya kemudian ada satu kaidah, sulukul adab, suluku maslahil adab khairun min imtisalil awamir. Menempuh cara yang beretika itu lebih baik dibandingkan menjalankan perintah. Contohnya gimana? Contohnya gini, Nabi kan dari dulu sahabat sudah diperintahkan untuk bersolawat dan bertaslim kepada Nabi. Ya. Suatu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau bertaslim kami sudah tahu bagaimana, tapi kami nggak tahu bagaimana cara kami bersolawat. Maka kemudian Nabi mengajarkan, ini perintah nih, caranya bersolawat begini nih. Nah, gitu kata Nabi. Katakanlah, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini perintah. Caranya bersolawat seperti ini nih, kata Nabi. Lakukan ini nih. Tapi banyak ulama yang menempuh cara yang beretika dan beradab dibandingkan menjalankan perintah. Apa itu? Perintahnya kan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ulama nggak mau. Dia tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim
Wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi itu tambahin sayyidina. Kenapa? Suluku maslakil adab khairun in imtisalil awamir. Itu kepada Nabi. Ya. Nah, jemaah sekalian, itulah kenapa kalau seandainya bertentangan antara hukum dengan adab, yang dimenangkan itu adab. Yang dimenangkan adab. Salah satu contoh gini, Bapak Ibu, kalau kita sholat Jumat itu, kita baca misalnya babu sholatil Jumat. Maka ketentuannya, imam itu aturannya di dalam hadis membaca surah antara satu dari dua pasangan. Yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, ya pada rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah. Pasangannya nanti di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Kalau enggak, setelah surah Al-Fatihah di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, dan nanti di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Itu hukum aturannya. Ya, coba bayangkan, Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, saya yakin banyak, haji juga alhamdulillah banyak, yang umroh banyak. Pernahkah mengalami imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi membaca dua pasang surah ini? Enggak pernah. Kenapa? Karena adab lebih diprioritaskan dibandingkan hukum. Bayangkan, seandainya imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi membaca rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun, kayak apa makmum yang ngikut itu? Udah kondisinya panas, banyak yang gak kuat berdiri, banyak yang sakit, banyak anak macam-macam itu. Makanya yang dibaca, Pak, mohon maaf, kan yang dibaca paling apa? Surah At-Takasur, rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Asr. Bahkan ya ada juga imam yang membaca pada rakaat pertama surah Al-Falaq, rakaat kedua surah An-Nas. Pendek-pendek. Kenapa? Suluku maslakil adab khairun min imtisalil awamir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu nyontohin. Rasul dulu pernah suatu hari ingin membaca surah yang panjang ketika sholat. Di tengah-tengah Rasul sholat, ya terdengar suara tangis anak kecil di belakang. Apa yang Nabi lakukan? Yang Nabi lakukan adalah mempercepat bacaan surah. Jadi yang dibaca adalah surah yang pendek. Mengapa? Khawatir ibunya gelisah dengan tangisan anak. Bapak Ibu sekalian, lihat sekarang ini, sebagaimana tadi hadis ini, kalau dibandingkan akhlak kaum muslimin sekarang, jauh. Ya Pak ya. Nah disinilah momen pentingnya memperingati Maulid Nabi. Karena dengan Maulid Nabi kita diingatkan kembali akhlak-akhlak Rasul yang mulia. Jadi ukuran keberhasilan peringatan Maulid Nabi itu seberapa besar kita mampu mencontoh pribadi Rasul, akhlak Rasul yang mulia. Itu ya ukuran keberhasilan peringatan Maulid. Kita yang lupa nih terkait dengan akhlak Rasul, kita jadi ingat. Akhlak Rasul yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Bagaimana indahnya ya akhlak Rasul. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita kemudian akan menjadikan Rasul sebagai idola? Kalau seandainya kita nggak tahu, tidak diceritakan akhlak Rasul,
rasanya agak sulit kita menjadikan Rasul sebagai idola. Dulu tahun 2009, ini kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Itu dulu ada tabloid Monitor, pimpinannya Arswendo Atmawiloto, buat satu survei. Siapakah orang yang paling diidolakan, manusia yang paling diidolakan? Nabi Muhammad urutan ke-7 dari 10. La ilaha illallah. Coba bayangkan. Kenapa? Orang nggak tahu akhlaknya Rasul kayak apa. Nah, akhirnya tabloid Monitor diberedar. Arswendo Atmawiloto di penjara. Itu ya Pak Polisi. Itu kenapa? Boleh jadi sekarang kalau seandainya anak-anak kita dibuat survei, coba dari 10 orang yang diidolakan siapa? Rasanya kayaknya Rasul bisa saja diisi oleh anak-anak kita, bukan urutan pertama. Rasanya begitu. Itu kenapa? Nggak tahu akhlak Rasul. Jemaah sekalian, jadi ini Maulid menjadi penting ketika di situ dimasyarakatkan bagaimana akhlak Rasul yang terpuji, sehingga kita ingin mencontoh, ingin berperilaku. Kenapa demikian? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah manusia yang paling banyak menghuni surga. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang paling banyak penghuni surga adalah takwa Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang paling bagus akhlaknya. Orang-orang yang bagus akhlaknya, dia yang menjadi penghuni mayoritas surga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku tempatnya nanti di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Apalagi kalau orang berilmu berakhlak, ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya cintai, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang namanya yang ganti, mudah-mudahan yang kita tunggu udah datang. Kalau seandainya belum datang juga, di sini ada Ustaz Abdul Rojak, dia juga nanti akan nambahin. Kalau lagi Ustaz Rojak misalnya, Ustaznya belum datang, ada Ustaz yang lain, pokoknya siapa aja tampil. Gitu ya. Baik jamaah sekalian, jazakumullah assalamualaikum. Semoga Allah balas atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.